info update sepak bola dan seputar timnas Indonesia setiap hari. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang ya. Sinteyong marah besar kepada para penggawa Garuda Nusantara yang gagal memetik kemenangan saat melawan Moldova U20 di laga uji coba yang berlangsung di Turki. Bahkan Sinteyong sampai membentak salah satu pemain yakni Barnabas Sobor karena dinilai sangat buruk padahal sudah dipercaya menjadi kapten. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Turki. Berbagai laga uji coba pun dilakukan, termasuk melawan Moldova U20 yang mana pada Jumat 4 November 2022 lalu menjadi pertemuan kedua mereka di kompetisi tersebut. Sayangnya hasil kurang memuaskan diraih pasukan Sinteyong. Timnas Indonesia U20 yang menurunkan banyak pemain cadangan sebagai starter itu harus puas menutup laga dengan skor imbang 0-0. Padahal di pertemuan pertamanya melawan Moldova, Garuda Nusantara mampu menang 3-1. Kegagalan timnas Indonesia dalam memetik kemenangan pun membuat Sinteyong kecewa. Pelatih asal Korea Selatan itu marah karena permainan timnas Indonesia dinilai sangat buruk saat ditahan Moldova. Sinteyong merasa para penggawa Garuda Nusantara gagal menerapkan hasil latihan mereka, terutama dalam hal passing yang kerap salah umpan. Permainan kalian di latihan dalam prakteknya berbeda jauh sekali. Setiap passing selalu kehilangan bola, ujar Sinteyong. Selain permainan keseluruhan, Sinteyong juga ngamuk kepada Barnabas Sobor yang menjadi kapten di timnas Indonesia versus Moldova. Penggawa Persija Jakarta itu dinilai Sinteyong bermain amat buruk, padahal sang pemain sudah dipercaya menjadi kapten di laga tersebut. Sinteyong marah bukan tanpa dasar. Barnabas nyatanya memang kerap buat kesalahan di lini belakang timnas Indonesia. Bek yang kini sedang dipinjam ke klub Liga 2 PSPS Riau itu bahkan beberapa kali membahayakan gawang timnas Indonesia karena kesalahannya tersebut. Hal itulah yang membuat Sinteyong geram. Ia pun merasa Barnabas terlalu sombong karena sudah dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia di laga tersebut. Karena permainan buruk Barnabas itu, ia pun ditarik di awal babak kedua. Selanjutnya, Sinteyong jelas tak mau hal yang sama kembali terjadi dalam permainan timnas Indonesia. Lebih lanjut, timnas U20 Indonesia melanjutkan TC di Spanyol mulai pada 5 November 2022. Selama di sana, skuad Garuda Nusantara direncanakan bakal uji coba melawan timnas U18 Jepang. Kabar ini dilaporkan media asal Jepang Kiki Shaka yang menyatakan Jepang sedang menjalani TC di Spanyol. Selama berada di Spanyol, timnas U18 Jepang bakal menjalani uji coba diantaranya lawan timnas U20 Indonesia hingga Belgia U18. Uji coba antar kedua negara ini bisa terwujud karena timnas U20 Indonesia juga sedang menjalani TC di Spanyol. Begitu juga dengan Jepang U18 yang belum lama ini sudah berada di Spanyol. Untuk uji coba Jepang U18 dengan timnas U20 Indonesia direncanakan berlangsung pada 7 November 2022. Setelah itu, Jepang akan menghadapi tim dari negara lainnya. Sementara itu, timnas U20 Indonesia memang saat ini baru merampungkan TC di Turki. Setelah menyelesaikan TC di Turki, tim asuhan Sinteyong pun langsung melanjutkan TC di Spanyol. Selama berada di Turki sendiri, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sendiri telah menjalani 4 kali uji coba. Timnas Indonesia dicuekin klub Sandy Walsh dan Jordi Amat jelang Piala AFF 2022. Klub Sandy Walsh dan Jordi Amat belum juga merespon permintaan PSSI yang ingin memanggil kedua pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Padahal, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada klub Belgia Kevin Michelin yang menaungi Sandy Walsh serta klub Jordi Amat Johor Darul Tazim Malaysia. Sandy Walsh dan Jordi Amat diproyeksi PSSI untuk bisa tampil membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022, kendati proses naturalisasi kedua pemain keturunan itu belum juga rampung. Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh saat ini sudah memasuki tahap akhir. Kedua pemain hanya tinggal menunggu pengambilan sumpah sebagai WNI di Kemenkumham. Masalah klub menolak melepas pemainnya di ajang Piala AFF memang sudah bukan hal baru. Pasalnya, kompetisi yang berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF itu tak masuk dalam kalender FIFA. Artinya, klub sah-sah saja untuk menolak permintaan negara-negara Asia Tenggara termasuk Timnas Indonesia perihal pemanggilan pemainnya untuk ajang Piala AFF. Timnas Indonesia sendiri direncanakan bakal menggelar training camp di Bali pada akhir November 2022. Belum diketahui siapa yang akan memimpin pemusatan latihan itu, mengingat Sinteyong masih sibuk menggelar TC bersama Timnas Indonesia U19 di Eropa.
Piala AFF 2022 sendiri direncanakan bergulir pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Lebih lanjut, di saat Sinteyong mengincar pemain-pemain naturalisasi usia muda, Chandi Walsh menunjukkan kompetensi saat membela Kevin Michelin di Liga Belgia. Walsh yang lebih dulu menjalani proses naturalisasi merupakan salah satu pemain pilar Kevin Michelin. Dalam pertandingan akhir pekan kemarin, Walsh menjadi starter di posisi bek kanan ketika Michelin bertemu AS Eupen. Walsh pun terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga tersebut. Bermain sepanjang 90 menit, Walsh menorehkan 2 tembakan ke gawang lawan, serta 52% kemampuan mengirim umpan yang akurat. Walsh turut membantu Michelin menang 2-1 atas AS Eupen yang kini ada di papan bawah Liga Belgia. Selanjutnya pada atribusi pertahanan, Walsh membukukan 5 kemenangan duel udara dan 1 tackle bersih. Mantan pemain Belanda U15 hingga U20 itu merupakan salah satu pemain penting Michelin pada musim ini. Walsh selalu bermain dalam 14 laga Michelin musim ini dengan durasi bermain mencapai 1.240 menit. Michelin saat ini menempati peringkat ke-10, tertinggal 1 angka dari Cercle Barges dan terpaut 20 poin dari KRC Genk yang kini menempati posisi teratas. Proses naturalisasi Walsh pun sudah berlangsung lebih dulu. Ia sudah menjalani berbagai proses naturalisasi bersama dengan Jordi Amat. Di sisi lain, Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S Jerry Masie merasa heran mengapa hingga saat ini pemain kelas dunia seperti Chandi Walsh, Jordi Amat, dan Sheni Patinama proses naturalisasinya sebagai WNI tak kunjung direalisasikan pemerintah. Menurut Jerry, tampaknya birokrasi terlalu berbelit-belit, namun justru memberikan angin segar dengan memberi kemudahan bagi TKA mendapatkan kartu penduduk Indonesia. Padahal seharusnya pemain sepak bola lebih diutamakan karena bakal membela bangsa dan negara di kancah internasional. Pernyataan Dirjen Disdukcapil Kemendagri, lanjut Jerry, konon katanya sudah keluarkan 13.056 EKTP bagi WNA dan Cina paling banyak. Berikut 3 hal yang harus diperbaiki Timnas Indonesia U20 usai bermain imbang melawan Moldova U20 di laga kedua uji coba. Timnas Indonesia U20 tak mampu melanjutkan catatan apiknya di laga uji coba kedua melawan Moldova pada pemusatan latihan di Turki Jumat 4 November kemarin. Di laga uji coba kedua ini, skuad Garuda Nusantara harus puas bermain imbang melawan Moldova U20 dengan skor kacamata alias 0-0. Hasil ini bisa dikatakan buruk, mengingat di laga pertama uji coba melawan Moldova U20, Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan 3-1. Namun di sisi lain, hasil ini tak sepenuhnya buruk bagi Timnas Indonesia. Pasalnya pada laga ini, Sinteyong menurunkan sebagian besar pemain yang belum mendapat banyak porsi bertanding. Diturunkannya para pemain lapis kedua ini menjadi bagian dari rotasi Sinteyong yang selama pemusatan latihan di Turki banyak menurunkan para pemain pilarnya. Di sisi lain, rotasi ini juga dilakukan karena beberapa penggawa Timnas Indonesia U20 terserang flu akibat perbedaan suhu di Turki. Terlepas dari rotasi tersebut, hasil imbang ini tetap dianggap buruk karena Timnas Indonesia U20 mampu tampil dominan atas Moldova U20 sepanjang laga. Hasil imbang dari Moldova U20 ini juga membuat Timnas Indonesia dihadapkan pada PR besar jelang partisipasinya di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Lantas, apa saja yang harus diperbaiki Timnas Indonesia U20 usai bermain imbang dengan Moldova? Berikut ulasannya. Pertama, finishing. Kemampuan menyelesaikan peluang untuk menjadi gol atau finishing masih menjadi penyakit yang harus dituntaskan Timnas Indonesia U20. Dalam laga yang berkesudahan imbang tersebut, barisan depan Timnas Indonesia U20 mampu mendapat sederet peluang yang seharusnya bisa menjadi gol. Namun setiap peluang itu gagal dikonversi dengan baik. Entah karena tembakan yang melambung jauh atau karena penampilan menawan kiper Moldova, Denis Fornik. Kedua, fokus dalam pertandingan. Fokus dalam pertandingan juga menjadi sorotan Sinteyong terhadap anak asuhnya saat bermain imbang dengan Moldova di laga uji coba kedua. Fokus yang dimaksud ini adalah fokus para pemain saat menguasai bola. Di laga tersebut, Sinteyong menyoroti anak asuhnya yang mudah kehilangan bola. Kurangnya fokus dalam pertandingan ini ditakutkan Sinteyong akan merugikan Timnas Indonesia yang membuat lawan bisa saja menciptakan peluang berbahaya dan gol saat para pemain skuad Garuda Nusantara kehilangan bola. Dan ketiga, passing atau mengoper. Masalah passing atau mengoper bola juga masih menjadi masalah pelik yang harus diatasi Timnas Indonesia U20 sebelum bermain di level teratas seperti Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Sinteyong pun menyoroti masih lemahnya akurasi passing para pemainnya, terutama dalam build up atau membangun serangan, sehingga bola kerap lepas dari penguasaan.
Selain itu, komunikasi antar pemain juga masih tergolong lemah, sehingga passing yang dilakukan kerap salah sasaran dan berujung pada hilangnya penguasaan bola. Di sisi lain, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan, Timnas Indonesia U20 masih akan menjalani pemusatan latihan di Turki hingga 15 November. Sebelumnya dikabarkan bahwa Timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki dari 16 Oktober hingga 5 November. Setelah itu, Timnas Indonesia U20 akan bertolak ke Spanyol untuk melanjutkan TC dari 5 November hingga 4 Desember. Namun hal itu dikoreksi oleh Indra Syafri. Indra Syafri mengatakan Timnas Indonesia tetap TC di Turki hingga 15 November. Ini masih fokus Turki, di Turki sampai 15 November. Makanya yang beredar di luar itu kadang-kadang belum tentu benar. Jadi mereka fokus sampai tanggal 15 di Turki, kata Indra Syafri.